Dugaan penyelewengan Pertalite di Ambon terbongkar. 5 orang ditahan. Polda Maluku mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite di Kota Ambon yang diduga melibatkan pembelian secara berulang di sejumlah SPBU untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi. 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Mereka masing-masing berinisial RT alias Ical 37 tahun, SE, AWP, JA, dan LDB. RT diduga berperan melakukan pembelian Pertalite secara berulang, sementara 4 tersangka lainnya diduga merupakan operator SPBU yang membantu proses pengisian. Pengungkapan dilakukan tim Subdirektorat 4 Tindak Pidana Tertentu di Treskrimsus Polda Maluku setelah melakukan monitoring dan penyelidikan pada Jumat 21 Agustus 2026. Dari penyidikan, aktivitas pembelian berulang diduga terjadi di SPBU Lateri, Paso, dan Galala. Praktik tersebut diduga telah berlangsung sejak Januari 2026. Untuk penampung BBM dalam jumlah lebih besar, RT diduga menggunakan Toyota Avanza Veloz putih yang tangkinya telah dimodifikasi. Kendaraan tersebut juga diduga menggunakan plat nomor yang tidak sesuai dengan identitas kendaraan. Polisi mengamankan 8 pasang plat nomor yang diduga palsu dan digunakan secara bergantian. Penyidik juga menduga terdapat kerjasama dengan operator nozzle SPBU yang menerima imbalan dari transaksi pengisian menggunakan barcode. Pertalite yang diperoleh kemudian diduga dijual kembali kepada kios atau pengecer dengan harga lebih tinggi dari harga resmi. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita sekitar 330 liter Pertalite, 1 unit Toyota Avanza warna putih bernomor polisi B1455LAZ, uang tunai, 8 pasang plat nomor yang diduga palsu, serta sejumlah barcode My Pertamina. Barang bukti lainnya berupa 1 unit telepon seluler merek Infinix, kartu SIM, dan sejumlah dokumen terkait kendaraan. Kelima tersangka telah menjalani pemeriksaan dan pemeriksaan kesehatan sebelum ditahan di rumah tahanan Polda Maluku. Mereka disangkakan melanggar pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, sebagaimana telah diubah dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 6 miliar rupiah. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi mengatakan penyidik masih mengembangkan perkara tersebut, termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Menurutnya, penggunaan kendaraan dan plat nomor yang diduga tidak sesuai serta pola pembelian BBM secara berulang menjadi bagian dari penyidikan untuk mengungkap keseluruhan jaringan dugaan penyalahgunaan Pertalite. Rosita juga mengingatkan masyarakat untuk ikut mengawasi distribusi BBM bersubsidi dan melaporkan kepada aparat apabila menemukan dugaan penimbunan, pembelian tidak wajar maupun penjualan kembali BBM bersubsidi secara ilegal. Penyidik selanjutnya masih melengkapi berkas perkara serta berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum sebelum proses hukum dilanjutkan. Kelima tersangka tetap memiliki hak-hak hukum dan asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.